Shalom saudara, ini perisai, baluse, ini pedang, tologu. Saudara, dalam perang kita butuh perisai juga senjata. Tetapi saya mau katakan, semakin di dalam Tuhan, saudara punya perisai iman, saudara punya juga senjata ilahi, yaitu kuasa pujian penyembahan. Mari terus bangun dalam hidupmu supaya engkau kuat di dalam Tuhan. Engkau punya kuasa yang diberikan oleh Tuhan, yaitu senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Sehingga kalau saudara punya senjata itu, siapa yang mau lawan saudara? Orang Amon bilang, saya nggak ada lawan. Makan seng mati, seng makan mati saudara. Tapi saya mau katakan, terus bangun hidupmu di dalam Tuhan, terus kenal Tuhan dan alami Tuhan, maka hal-hal yang dahsyat akan terjadi. Tuhan akan buka jalan melalui caranya yang ajaib. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya bersama dua peringatan, artinya atau kakek peringatan. Ini kakek bawa pedang nih. Jadi kakek bilang hidup ini buat Tuhan Yesus ya kakek ya. Hidup, memberikan hidup buat Tuhan. Dan kakek bilang bahwa kita mesti terus bersyukur. Ya, kalau apa itu ada kesempatan dikasih sama kita hari ini. Ada pagi sih tadi, nggak ada penyakit kita, nggak ada apa-apa sama kita. Pertolongan Tuhan Yesus Kristus lah. Waduh. Nih Bapak sambil bilang pertolongan Tuhan Yesus tapi sambil bawa pedang. Jadi mau bilang sama anak-anak muda, mesti ingat sama Tuhan, mesti bersyukur sama Tuhan. Kalau hari ini kamu ada semua karena Tuhan, dunia bisa bawa senjata untuk menganiaya kamu, tapi saya mau bilang tanpa pertolongan Tuhan kau tidak dapat berbuat apa-apa. Saya mau katakan Tuhan Yesus memberkati bersama dua peringatan di sini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Yes. Shalom, saya ada di Pulau Nias, di Sorake. Saudara boleh lihat ini laut yang begitu sangat indah. Dan saya percaya bahwa kalau keindahan Tuhan begitu nyata dalam hidup kita, Tuhan bukan hanya mau membangun alam yang indah, tetapi Dia juga mau membangun hidup kita yang indah. Mari terus alami perjumpaan dengan Tuhan. Mintalah maka kau akan diberikan. Carilah maka kau akan mendapatkan. Ketuklah maka pintu akan terbuka. Mintalah untuk Tuhan bisa hadir dalam hidup saudara, sehingga saudara akan mengalami keindahan, saudara akan mengalami transformasi, bahkan saudara akan mengalami pemulihan yang luar biasa. Dari Sorake Nias, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ku cinta kau Yesus melebihi segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta kau Yesus, ku mengasihimu. Saudara, saya percaya orang-orang yang mengasihi Tuhan dalam kehidupannya pasti ada perubahan. Karena tidak mungkin orang yang semakin mengasihi Tuhan, dia semakin bermasalah. Tetapi semakin mengasihi Tuhan, dia semakin belajar. Karena Tuhan Yesus berkata, marilah datang kepadaku yang letih lesu, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah dariku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saya percaya saudara, orang-orang yang belajar tentang Tuhan pasti ada kelemah lembutan dan kerendahan hati. Mari terus lebih mengenal Tuhan kita. Kita harus jadi serupa dengan Dia. Secara manusia tidak bisa, tetapi oleh karena Roh Kudus yang akan memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terus datang, kenal Tuhan, dan teladani Dia. Haleluya. Shalom. Kami akan lebih banyak berbicara tentang apapun. Kami hanya menjadi api kecil supaya apa? Teman-teman ini yang lain supaya tidak mau kalah melayani menjadi misi Tuhan. Mereka bergerak turun ke jalanan memberi makan orang, bukan hanya memberi makan. Waktu kami di Indonesia, di Jakarta begitu banyak orang-orang susah. Perhatikan baik-baik yang kami lakukan di Israel, yaitu Human Church Community. Itu gereja perintisan kami. Komunitas manusia gereja yang kami bangun waktu kami mengenal Tuhan, kami belajar tahu apa yang Tuhan mau. Adalah yang Tuhan mau bukan organisasi gereja yang kamu bangun, bukan gereja gedung yang besar yang Tuhan mau bangun, tetapi manusia gereja dalam hidupmu. Kamu adalah gereja yang hidup. Kamu adalah gereja yang ada Yesusnya. Orang-orang bukan melihat kamu Kristen, agama mana, dari gereja mana. No, Tuhan bukan mau itu. Tapi Tuhan mau engkau menjadi gereja yang hidup bagi orang lain.
Tuhan diuntungkan dari hidupmu? Apakah Tuhan diuntungkan dari pelayananmu? Saudara, kalau saudara menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pasti saudara menangis. Saudara, waktu saya jadi artis ingin terkenal itu hal yang wajar sekali. Tetapi kalau mau jadi hamba Tuhan terkenal, salah alamat saudara. Bukan harus kita yang dikenal, tapi Yesus yang makin membesar dalam hidup kita. Saudara, pertobatan ini terus berjalan. Saya menjadi penginjil yang keras, saudara. Saya menjadi penginjil yang keras, bukan cari berkat tetapi menjadi berkat. Pelayanan bukan cari uang, tetapi bagaimana berkorban buat Tuhan. Bayar harga buat Tuhan. Saudara, tetapi itu semua dihancurkan waktu saya menjadi gembala. 50 orang kami merintis, dalam 1 bulan tinggal 12 orang, saudara. Saya terus bertanya sama Tuhan, Tuhan, apa semua ini Tuhan izinkan, bukan makin bertambah malah berkurang? Saya tanya sama Tuhan, apakah saya layak jadi gembala? Orang di mana makin bertambah, ini makin berkurang. Tuhan ingatkan saya harus memisahkan antara kambing dengan domba. Tuhan ingatkan saya, mau kasih makan domba atau kasih makan kambing? Saudara, saya ketemu dengan banyak hamba Tuhan, banyak pelayan Tuhan, banyak jemaat yang sebenarnya dia sakit rohani. Orang kalau sudah sakit itu pasti mulut